memanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua, wabil khusus nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur. Kok di belakang lagi bagi-bagi apa sih? Ya. Gak apa-apa, silakan Bu, dilanjut Bu, silakan, Masya Allah. Mudah-mudahan kita juga semuanya selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita semua minadh dhulumati ilan nur, ay minadh dhalalah ilal huda, dari zaman yang gelap, dari zaman jahiliyah, dari zaman yang penuh dengan kesesatan menuju zaman yang penuh dengan cahaya hidayah Islam. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah berikan taufiknya kepada kita semua sehingga di hari kiamat nanti mendapatkan syafaat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkumpul bersama beliau di dalam surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Bu, apa temanya hari ini katanya? Meraih bahagia dunia akhirat. Sekarang pertanyaan saya, apa yang bikin ibu bahagia? Banyak duit. Banyak duit. Ya, apa yang bikin bahagia? Yang pertama, kalau kita bahagia, alhamdulillah, yang pertama sehat, panjang umur untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Udah. Punya suami yang soleh, anak-anak yang soleh dan soleha, usaha lancar, rezeki lancar. Itu dong udah. Ajarin ceramah dah. Kalau dikasih duit bahagia nggak? Bikin kita bahagia apa kata Bu Nur Asia? Sehat, suami setia, anak-anak solih-solihah, ya. Duit nggak perlu banyak duit. Nggak perlu duit. Nah, itu mau tadi. Yang penting serba ada. Yang penting serba ada. Ada lagi yang mau ke depan, Bu? Ayo, ada lagi yang mau ke depan nggak? Depan Bu, 50.000. Ada yang mau duit lagi. Masya Allah. Terus, ini yang di depan nggak boleh dah saya tanya. Yang bikin ibu sedih ada nggak? Kayaknya nggak pernah sedih nih Mas ya. Apa yang bikin ibu sedih coba? Anak tak berbakti sama orang tua. Terus Iya, omongnya nggak pernah sedih nih. Awal baik. Sekalian curhat. Pernah sedih nggak Bu? Oh ya pasti pernah. Ya apa? Anak nggak berbakti sama orang tua. Iya. Terus apa lagi? Sakit. Anak sakit. Maksudnya rumahnya nggak pernah kasih duit terus. Suami pergi nggak pulang-pulang sedih nggak? Sedih. Namanya ibu siapa? Sniatun. Tapi suami ada di rumah ya. Alhamdulillah lancar, aman ya. Alhamdulillah. Masih ada kemana ya? Orang bahagia. Siapa orang yang gak pengen bahagia? Betul apa betul? Kadang-kadang kita ngelihat orang itu kok kagak pernah sedih, kagak pernah menderita hidupnya. Coba lihatin Ustazah Uun coba. Pernah gak lihat Ustazah Uun nangis? Hah? Gimana bisa doa ya? Ustazah punya masalah nggak?
duitnya banyak, kagak bersepi. Betul ya? Siapa baik nurut sama dia, ya kan? Tapi beliau juga pasti punya masalah. Kadang-kadang kita ngelihatnya itu orang yang di luar diri kita, tapi diri kita gak pernah merasa happy karena yang dipikirin masalah mulu. Betul apa betul? Dan nanti kita mau bahas gimana caranya biar bahagia baik di dunia atau di akhirat. Insya Allah. Ikutin saya dulu bareng-bareng ya Bu ya. Ya Allah, hamba minta. Ayo 1, 2, 3. Wafat hamba husnul khotimah. Ayo bareng-bareng lewat. Ya Allah, hamba minta ibadah hamba istiqomah. Ya Allah, hamba minta wafat hamba husnul khotimah. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shariful Wadil Amin. Lagi. Ya Allah, hamba minta ibadah hamba istiqomah. Ya Allah, hamba minta wafat hamba husnul khotimah. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shariful Wadil Amin. Amin Allahumma amin. Kalau lagi baca begitu hatinya tenang nggak Bu? Tenang kan? Coba apa yang bikin kita hati kita tenang kali ketika membaca begitu? Zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sedang menggantungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, dunia ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kita semua adalah makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan kita kehidupan di dunia
adalah sebagai proses dalam perjalanan kita sebagai manusia. Sejatinya hanya sementara. Dunia cuma buat tempat lewat. Nanti ujung-ujungnya tujuan kita kemana, Bu? Ke akhirat. Kalau sudah ada pikiran seperti itu dalam pikiran kita, maka insya Allah setiap proses yang kita lewati, baik itu enak ataupun gak enak, suka maupun duka, ya, semuanya insya Allah bisa kita lewati dengan hati yang lapang dada. Karena kita tahu bahwa dunia ini cuma sementara. Kemarin lagi musim hujan, hujan mulu. Tapi besok biasanya kalau hari ini hujannya gede banget, besoknya cerah. Betul ya, Bu? Hari ini ada masalah, pasti ada selesainya. Besok insya Allah masalah itu selesai. Hari ini sedih, insya Allah besok bahagia. Harus betul apa betul? Kalau ada orang berpikir semua hidup gua belangsak banget, kagak ada senang-senangnya. Nah, orang mikirnya begitu nih, berarti pikirannya udah negatif apa masih positif? Negatif. Bangun tidur gak ada semangat-semangatnya, ya. Udah pikirannya, ya tahu dah hari ini gua dapat duit apa kagak, tahu nanti gua pulang apa kagak. Ya, pikiran udah negatif mulu. Akhirnya sepanjang hari itu sampai menutup hari di malam hari, biasanya nih kalau orang yang sudah mulai harinya begitu, dia pasti ada-ada aja dah urusannya. Ya betul apa betul? Karena semua dimulai dari bagaimana cara kita mengolah emosi dan berpikir tentang hari itu. Kata Allah di dalam sebuah hadis kursi, Allah mengatakan, ana inda dhanni 'abdi bi. Saya itu tergantung bagaimana perasaan hambaku. Kalau dia berpikir negatif tentang aku, ya seluruhnya dia dapetin negatif itu. Tapi kalau dia selalu berhusnuzan kepadaku, berbaik sangka kepadaku, maka dia juga akan mendapatkan apa yang dipersangkakan itu. Makanya kalau kita pengen bahagia, coba kita selalu berprasangka yang positif. Tadi pagi, bangun pagi, siapa yang kakinya merasa sakit? Ada yang keram? Namanya potongannya emang modelnya keram dulu ini. Jelita ya, jelang 50 tahun. Oh dia bukan jelang, udah lebih. Apa kalau lebih namanya? Lolita. Lolos 50 tahun. Bukan cerita lagi, udah Lolita ya. Bangun tidur, kudu duduk dulu, kaki keram, dilempengin, begitu ya Bu ya. Tapi Ibu bisa bangun nggak? Alhamdulillah. Kenapa bisa bangun? Semangat dalam hati, tekad yang kuat. Kalau misalkan kita bangun tidur badan pada sakit, terus kita mikir, ya Allah, begini apa ya? Nggak bisa bangun, udah tiduran aja terus banyak kali. Akhirnya begitu tuh. Betul apa betul? Kita bisa bangun karena positif, tekad, bangun. Tahu-tahu bisa lari. Kan begitu. Jadi semuanya tergantung prasangka kita. Ukuran bahagia seseorang biasanya lewat apa orang berpikirnya? Materi. Biasanya gitu kan ya. Enak banget dia mah, apa baik dia pengen ada, pengen makan dari teri, dari tempe, sampai pizza dia bisa, sampai makanan yang katanya mahal. Kemarin ada kopi secangkir 16 juta. Beneran? Mau beli nggak Ibu kira-kira? Ngapain mau duit 16 juta cuma buat secangkir kopi ya Bu ya? Kenapa? Karena duitnya kurang. Coba duit Ibu banyak, miliaran, agak ada serinya tuh 16 juta doang gitu. Tuh, dia mah enak banget, kopi secangkir aja 16 juta. Itu keluarnya kayak gimana modelnya ya kalau harus minum kopi 16 juta? Kayaknya aromanya beda ya.
Ya. Sama apa beda kira-kira? Ya sama aja. Mau yang secangkir 5.000 sama yang secangkir 16 juta, giliran keluar mah sama baik bentuknya. Betul apa betul? Begitu pula kita di dunia ini. Mau yang sekarang kalau pakai baju harganya 3 juta, 5 juta, 10 juta, ya, sama kita yang sekarang bisa beli 300.000, 200.000 itu dia masih ditawar-tawar. Betul apa betul? Entar giliran kita berpulang ke hambaan Allah, baju yang kita pakai harganya boleh mahal, boleh kurang nggak? Sama semuanya. Nggak ada gunanya kita pakai baju sutra yang harganya jutaan. Ketika sudah dikubur di dalam tanah, itu kain yang harganya mahal juga bakalan lapuk, ya Bu ya? Bakalan apa? Jelek, bakalan sobek dimakan binatang-binatang yang ada di dalam tanah Tuhan. Betul atau betul? Jadi tolok ukur kebahagiaan itu tidak selalu dengan materi atau harta benda. Banyak di luar sana orang-orang kaya banget, ada artis tuh ya, kaya banget, tapi buat tidur aja dia nggak bisa. Tuh Bu, kalau mau tidur dia harus di-strum dulu biar pikirannya tenang, dikasih alat-alat. Ada tuh artis model kayak begitu. Ibu pengen nggak begitu? Ini kagak disuruh tidur aja, tidur duluan. Yang di pojokan lagi nyender. Oh enggak ada yang tidur di belakang, enggak ada ya. Iya, alhamdulillah. Biarin dah, biar kata kita mah cuma begini ya Bu ya. Tapi alhamdulillah buat tidur kagak pakai bayar. Tidur gratis dari Allah. Nafas gratis dari Allah. Kentut juga gratis. Kan ada orang gak bisa kentut, kudu bayar dulu. Betul ya Bu ya? Sekarang kalau ada temennya kentut, jangan disumpahin. Ada yang kentut ya? Oh buat ini kentut ya? Enggak. Kalau temennya kentut bilang apa? Alhamdulillah. Iya, Masya Allah. Jadi kita itu kenapa merasa bahagia? Karena kita kurang menikmati apa yang Allah berikan. Maka ibu sekalian, kuncinya kalau kita pengen hidup bahagia, baik di dunia apalagi di akhirat, kuncinya satu, iman. Kudu punya yang namanya iman. Saat iman di dalam hati kita, di dalam pikiran kita sebagai hamba Allah itu sudah terpatri dengan kuat, maka insya Allah apapun yang kita lewati semuanya akan kita terima dengan lapang dada dan kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman berarti apa? Percaya, yakin kepada Allah, yakin Allah Tuhan kita. Setiap hari kita bilang raditu billahi robba, aku ridho ya Allah, Engkau sebagai Tuhanku. Ketika sudah ada kalimat seperti itu tuh, maka harusnya ridho juga. Namanya kita cuma hamba, namanya kita cuma makhluk. Terserah Tuhan kita yang mau menciptakan kita, kita mau dibuat bagaimana. Harusnya begitu ya. Ini kebanyakan orang gak bahagia karena merasa tidak puas dengan apa yang diberikan oleh Allah kepadanya. Dikasih hidung begitu, pengennya kayak orang-orang, pengen kayak artis Korea ya. Akhirnya pergi ke Korea, pergi kemana-mana. Masya Allah, ini yang bikin kita gak bahagia karena kurang ridho terhadap apa yang Allah berikan. Nah, iman tadi selain maksudnya adalah kepercayaan dan keyakinan kita kepada Allah, iman yang saya maksud di sini adalah penjabaran dari 4 hal. Yang pertama, apa itu ikuti perintah Allah dan ajaran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, ikuti perintah Allah, ikuti ajaran baginda Nabi. Kalau kita mengaku sebagai Muslim, maka seharusnya mau ngikutin apa yang menjadi perintah Allah sebagai Tuhan kita. Karena banyak orang ngaku Islam di KTP doang, tapi untuk mengamalkan Islamnya masih kurang. Banyak nggak orang kayak begitu? Banyak. Nama Siti
Ada Ibu Jamila Mak? Ada. Ada ya? Jangan tersinggung ya. Agama Islam, Kan dia tapinya nggak mau menjalankan Islam dengan baik. Apa perintah Allah? Yang pertama, hubungan kita dengan Allah harus dijaga. seminggu lagi ya. Hablum minallah, agar hati kita tenang. Apa itu? Perintah Allah banyak. Yang pertama, aqimus sholat, dirikanlah sholat, wa atuz zakat, kerjakanlah zakat. Sholat di sini diucapkan dengan kata aqimu, artinya tegakkan, dirikan. Bukan dengan perintah shollu, sholatlah, bukan begitu. Tapi aqimus sholat, tegakkan sholat, dirikan sholat. Nah ini yang kemudian menjadi jawaban kenapa banyak orang yang sholat tapi hatinya masih galau. Kenapa banyak orang yang sholat tapi masih berbuat maksiat, masih suka ngilep uang amal, masih suka ngutang kalau dibalikin lagi, masih suka ngambil barang orang semaunya. Ya, kenapa sholat mah sholat tapi sholatnya enggak ditegakkan? Enggak ditegakkan tuh artinya dia sholat cuma gerakan doang, tapi enggak diresapi maknanya. Makanya kalimat itu bunyinya aqimus sholat, tegakkanlah sholat yang sebenar-benarnya. Karena kalau kita sudah melaksanakan sholat dengan baik, maka kata Allah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Harusnya begitu. Tapi banyak orang sholat masih taksiyah. Jadi lagi sholat Allahu Akbar, udah langsung wah ngelamun apa wae dibikin. Tahu ingat hari ini tukang kering panci mau datang ya. Belum lagi tuh anak, oh iya kemarin tagihan SPP dari sekolah. Oh, apa mau dibikin? Tahu-tahu udah assalamualaikum. Tuh sholat gak ada maknanya, cuma gerakan-gerakan doang. Karena menjalankan sholat hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Ya, namanya orang Islam sholat, rukun Islam kedua harus sholat, sekedar sholat doang. Tapi tidak meresapi bahwa sholat itu adalah tempat di mana kita berkomunikasi dengan Allah. Harusnya gitu. Ketika kita bilang Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Oh berarti yang maha besar itu cuma Allah, kita bukan apa-apa. Terus kita bilang inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya milik Allah. Di situ ada kepasrahan, penyerahan diri, terserah Allah. Aku hanya sebagai hamba, tugasku hanya menjalankan pengabdian sebagai hamba. Begitu. Akhirnya tulus muncul, ikhlas, ridho, harusnya gitu. Ya, sampai selesai. Apalagi ketika kita baca tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Ini ucapan ini adalah yang Allah ucapkan ketika baginda Nabi naik ke Sidratul Muntaha. Pernah dengar Ibu ya? Ketika di sana disambut oleh Allah, oleh Rasulullah menyampaikan dulu at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul. Segala penghormatan, segala keberkahan, segala pengagungan semuanya hanya milik Engkau ya Allah, kata Rasulullah. Kemudian Allah menjawab apa? Lanjutannya, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah menjawab itu. Salam atasmu wahai Nabi, rahmat dari Allah dan keberkahan darinya. Kemudian Rasulullah menjawab, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Salam keselamatan untuk kami dan untuk hamba-hamba Allah yang baik. Kita udah didoain sama Rasulullah dulu. Nah sekarang ketika kita baca tahiyat, bayangkan kita sedang menyampaikan penghormatan kepada Allah. Fokus, khusyuk. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Kemudian kita ucapkan assalamu alayka ayyuhan nabi, seolah-olah kita sedang
sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum wa alaikum sudah selesai. Akhirnya sampai kita bilang assalamualaikum, tenang hati kita. Yang tadinya sedih gara-gara tadi pengen bayar utang, duitnya belum ada. Udah gitu yang ngaku utang mukanya cemberut banget. Ngomong kemana-mana di pengajian desa Mekarsari. Memang tuh si Ibu Siti tuh. Ibu Siti. Bukan Ibu Siti kan, Ibu Siti kan. Emang tuh Ibu Nur tuh, ada Nur. Kagak bayar dia, gitu ya. Baru kayak minjem 2 hari yang lalu kagak bayar. Baru 2 hari, menjadinya berapa lama Bu Siti? Nih diumumin kemana-mana, pengumuman, dijelek-jelekin kita, difitnah, digibahin, kan sedih hati kita dikitin orang ya Bu ya? Diomongin sekampung, jelek nama baik kita. Namun ketika kita hanya mengandalkan Allah, hilang semua rasa sedih dan gundah gulana. Makanya yang kedua, selain tadi ikuti perintah Allah, ikuti ajaran Rasulullah, yang kedua, i'timad 'ala Allah. Bersandar hanya kepada Allah. Hanya Allah jadi sandaran kita, bukan manusia, bukan pangkat, bukan jabatan, bukan harta benda, bukan. Banyak orang stres gara-gara apa? Gara-gara pemilihan lurah nggak kepilih, harta benda habis, stres. Insya Allah lurah Linda mah nggak begitu. Alhamdulillah kepilih kan? Iya, udah kepilih bagus, bisa lihat kan? Alhamdulillah. Ada orang nyalek kagak kepilih, stres, rumah sakit jiwa penuh. Karena yang dia jadikan sandaran adalah upayanya tuh ngumpulin orang, kan kadang-kadang lu kampanye gitu. Dan kampanye mau pada datang. Apalagi dibagi-bagi sama mereka, ya. Banyak yang datang, ternyata ketika pemungutan suaranya sedikit. Di luar bayangan dia, akhirnya stres. Belum lagi apa nggak tercapai, minta tolong sama teman-teman, ternyata malah tidak bisa diandalkan, mengecewakan kita, stres dan lain-lain. Maka sekali-kali jangan bersandar kepada makhluk, jangan bersandar kepada sesuatu kecuali selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah di sini ibu sekalian, makanya kenapa Allah menguji kita dengan berbagai hal. Ada orang diuji dengan rasa sakit, ada orang diuji dengan kehilangan, ada orang diuji dengan disakiti, dizolimi, dianiaya dan lain-lain. Karena kalau tidak pernah kita merasakan ya ujian-ujian tersebut, maka kita tidak akan pernah tahu betapa hebatnya Allah. Ya, ada orang diuji misalnya dengan gempa bumi, dengan kebanjiran, dengan kebakaran. Itu menunjukkan kekuasaan Allah, bahwa Allah mampu melakukan apapun walaupun itu tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Buat Allah gampang. Contoh seperti tsunami, gempa bumi, belum lagi badai, kebakaran dan lain-lain. Kadang-kadang manusia terlena dan lupa diri ketika dalam zona nyaman dan kondisi yang enak, sedang berjaya, sedang banyak duit, ya, sedang dihormati, terlena. Tapi tiba-tiba Allah runtuhkan seluruhnya dengan musibah yang bisa membalik seolah-olah seperti membalik telapak tangan. Nah itu sejatinya untuk menunjukkan betapa hebatnya Allah yang tidak akan bisa ditandingi oleh siapapun. Nah sekarang ketika sudah begitu, orang yang tadinya kaya raya, banyak jabatannya, dihormati, biasanya banyak yang sayang sama dia. Ibu pernah ngerasain nggak terpuruk, lagi gagal, usaha gagal, pokoknya kita dalam kondisi yang nol gitu ya. Biasanya ketika dalam kondisi susah, banyak temen apa sedikit temen? Malah nggak ada temen. Betul nggak? Coba deh, kalau ada orang kaya datang ke rumah kita, biasanya kita subhanallah, masya Allah, aduh bingung, kita bingung. Mau dikasih minuman apa, mau dikasih makanan apa, ya? Kita berusaha melayani dengan terbaik, karena yang datang orang kaya. Tapi kira-kira datang orang miskin, dia dikasih sumbangan.
Dan jangan minta duit pengen muntah. Tuh. Nah sekarang kalau kita diperlakukan begitu sama orang, sedih apa enggak? Apalagi sama saudara sendiri. Kadang-kadang kan begitu. Duit mah kagak kenal saudara, ya. Sama saudara sendiri. Kalau kita lagi kaya, disayang banget. Bila kita lagi nggak punya, kita datang aja mungkin dia kagak demen. Apalagi datang bawa anak masih kecil-kecil. Jorok banget aja, jorok banget rumah saya jadi kotor misalnya tuh, ya. Jadi di situ akan menyebabkan kekecewaan pada diri kita, karena kita bersandar pada manusia. Dikira kita mah punya saudara, dia bisa nolongin kita, kaunya kagak mau bantuin. Dikira kita mah punya teman, dia mau nolongin kita, kaunya dia kagak mau bantuin, ya. Malah kita ditipu, malah kita dipelorotin, karena kalau manusia begitu. Maka i'timad 'ala Allah, bersandar hanya kepada Allah, insya Allah kita akan menjadi kuat meskipun dalam badai yang sehebat apapun. Karena kita yakin ada Allah yang maha hebat, ada Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu, dan bahkan ketika Allah memberikan kita ujian dan cobaan, Allah pun pasti akan memberikan jalan keluar dari setiap ujian dan cobaan itu tuh, begitu. Jadi kalau udah begitu, insya Allah kita bahagia yang pertama. Gak ada rasa gundah-gundah. Sekalipun mungkin di rumah kagak ada beras, galon habis, listrik habis, ya. Utang udah perlu bayar hari ini. Suami kalau pulang-pulang malah kabarnya kawin lagi. Dapat berita dari sekolah anak tawuran. Gimana rasanya, Bu? Hancur. Ke dapur nyari pisau. Pisaunya rusak lagi, bengkok. Manusia tadi kalau mengandalkan diri sendiri, bukan mengandalkan Allah, dia bisa frustasi, bisa putus asa. Perasaan gue jadi orang udah bener banget, udah baik banget sama orang, kenapa hidup gue jadi begini ya Allah? Tuh, menyalahkan Allah akhirnya. Engkau gak adil, kenapa orang-orang pada begini, kenapa saya begini? Jadi negatif terus sama Allah. Akhirnya dia frustasi, pengen bunuh diri, pengen makan apa, makan baygon, makan apa lah, ini makan bakso daripada makan baygon, ya begitu? Tuh, karena yang dia andalkan dirinya atau manusia, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalau dalam kondisi seperti itu, ibu udah kepepet banget. Andalkanlah Allah, minta tolonglah sama Allah. Yakin gak Allah nolong kira-kira? Coba kita ingat-ingat bagaimana kisahnya Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar-kejar Fir'aun dan pasukannya dari belakang. Ini nih pengikutnya Nabi Musa udah kebingungan, udah nyampe di depan mata tuh laut, ya laut. Di belakang pasukan Fir'aun udah hampir sampai. Nabi Musa dengan pasukannya agak kebingungan nih. Bagaimana kita? Gak akan selamat. Tapi karena mereka bertawakal kepada Allah, maka Allah berikan petunjuk dan jalan. Akhirnya sesuatu yang mustahil bisa terjadi. Laut yang katanya air tak bisa dibelah, tiba-tiba bisa dibelah. Itu Nabi Musa. Ajaib kan kayak begitu. Alhamdulillah. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dihukum sama Raja Namrud. Raja siapa? Raja Zamrud. Namrud. Dihukum mau diapain? Mau dibakar. Gak bisa nolak. Ya, gak bisa nolak karena dipaksa harus dibakar. Tapi dia bertawakal kepada Allah. Akhirnya api yang harusnya membakar dia, tapi justru jadi adem, jadi sejuk yang bisa dinikmati oleh Nabi Ibrahim. Siapa lagi? Nabi Yusuf alaihissalam ketika dia di penjara gara-gara fitnah yang dilakukan oleh Zulaiha. Ada Ibu Zulaiha ada? Kenapa Zulaiha? Emang itu Zulaiha? Jadi Zulaiha sebelum akhirnya dia bertaubat, ya Bu ya, dulu kan awalnya gitu tuh, memfitnah Nabi Yusuf, padahal yang salah Zulaihanya. Akhirnya Nabi Yusuf difitnah, sebetulnya hampir saja terbebas dari fitnah itu, tapi Nabi Yusuf justru memilih masuk neraka, masuk ke dalam penjara.
Beliau mengatakan Rabbi sijnu ahabbu ilayya. Ya Allah, penjara lebih aku sukai, lebih aku cintai. Mendingan gak apa-apa masuk penjara. Di penjara lah Nabi Yusuf. Di penjara, namanya orang di penjara. Pernah masuk penjara? Enggak mau. Pernah melihat orang di dalam penjara? Diapain Bu? Disiksa. Tidur kamar sepetak. Lonjor ke sono, pepet sini sempit. Belum lagi kekerasan yang terjadi dalam penjara. Kan begitu ya, kalau di kita begitu ya. Kalau di zaman Nabi Yusuf dia disiksa, dicambuk berdarah-darah sampai betul-betul kekayaan. Tapi Nabi Yusuf menikmati ujian itu. Pada akhirnya ketika dia sudah bertawakal kepada Allah, Allah ganti segala yang hilang dari Nabi Yusuf. Kepercayaan yang tadinya hilang gara-gara fitnah, Allah ganti, justru diangkat kemudian menjadi bendahara Mesir, jadi raja yang dihormati ketika itu. Ya, kemudian harta benda begitu juga dimiliki oleh Nabi Yusuf. Udah gitu ganteng lagi, ya kan? Banyak yang terpesona dan sayang sama Nabi Yusuf. Jadi intinya ketika kita i'timad 'ala Allah, hanya menggantungkan harapan, menyandarkan diri kita kepada Allah, insya Allah Allah bukakan jalan keluar dari segala sesuatu yang membuat kita galau gundah gulana. Nah kalau udah begini insya Allah tenang hati kita, dalam kondisi apapun tenang, karena kita tahu hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah bagiku Allah, dialah sebaik-baik wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, dialah sebaik-baik Tuhan dan sebaik-baik penolong. Hanya Allah yang patut untuk disembah dan dituhankan. Gitu. Kalau udah begitu pasrah, insya Allah hati kita menjadi lapang. Gak ada rasa-rasa sedih, bingung, pasti namanya manusia ada, manusiawi ya. Tapi sekali lagi kita kembalikan kepada Allah. Ya Allah, Engkau beri aku ujian ini, pasti ada hikmahnya dan pasti Engkau berikan solusinya. Yakin, the power of yakin, insya Allah akan membantu kita melewati setiap proses dalam perjalanan hidup kita. Oke ya? Yang pertama apa tadi? Ikuti perintah Allah dan Rasulnya dan i'timad 'ala Allah. Yang kedua, apa yang bisa bikin kita bahagia di dunia dulu nih? Yang kedua adalah M, kata iman. M, apa itu M? Mensyukuri semua pemberian Allah. Syukur. Yang bikin kita ngerasa penat, ngerasa nggak bahagia, nggak happy itu karena kurang bersyukur. Melihat yang enak-enak di mata kita dari orang lain, kok rasanya enak bener dia kayak begitu. Padahal coba kita liatin diri kita nih, biar kata bantet-bantet begini kayak saya. Enggak ngomongin, kita gendut bantet. Biar kata bantet-bantet begini kan. Kalau kudu ngambil di atas kudu jingkai lu kalau nggak naik bangku. Alhamdulillah Allah kasih mata yang sempurna bisa melihat, Allah kasih hidung yang bisa mencium, Allah kasih telinga yang bisa mendengar, dikasih mulut yang bisa ngomong dengan sempurna. Coba kalau satu ngomongnya kan begini-begini, ya udah ngomong orang kagak ngerti lagi. Allah kasih tangan yang bisa memegang, meraba, kaki yang bisa berjalan, belum lagi organ dalam tubuh kita, masya Allah itu mahal banget harganya Bu. Napas aja sesak, beri oksigen kan gak murah. Belum lagi jantung, kudu dipasang ring, kudu dipacu jantung. Ya Allah, coba kita syukuri semua yang Allah berikan. Walaupun di rumah cuma makan nasi sama garam, tapi insya Allah kalau kita nikmatin, kita syukurin, itu akan tetap berharga. Ingat-ingat ketika kita lagi puasa, tiba-tiba hampir waktu berbuka, kita lagi di perjalanan, gak punya apa-apa, belum nyiapin apa-apa, macet jalanan. Yang kita punya cuma air putih doang. Minum air putih nikmat gak rasanya? Nikmat, alhamdulillah ada air putih. Gak perlu makanan-makanan yang lain-lain, segala kepala kakap, gulai kambing, gak usah. Air putih
puasa itu sudah begitu nikmat. Itu kalau kita mau bersyukur. Makanya kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. La in syakartum, kalau kamu mau bersyukur, la azidannakum, aku akan tambah nikmat buatmu. Nah ini kalau sekarang banyak motivator bilang harusnya kita setiap hari punya afirmasi positif, ya Bu ya. Apa itu? Saya sehat, saya bahagia, saya sukses, saya lancar urusannya. Bersyukur, karena memang iya ketika kita memasukkan rasa keberlimpahan, rasa semangat mensyukuri semua yang Allah berikan sekecil apapun itu akan terbangun magnet dalam semesta ini ya untuk menggapai kita. Semua dari kitanya dulu. Kalau kitanya udah sumpah kagak bersyukur, akhirnya kan tadi tuh pagi-pagi udah ngeluh baik, segala kaki sakit lah, paling pakai koyo selebar badan. Artinya ada yang pakai koyo nggak di sini? Koyo selebar jidat, selebar badan dipakai koyo. Akhirnya dia jalan kemana-mana, kepelintak lah, jatuh lah, ngeluh terus mulutnya. Enggak mau bersyukur. Padahal di rumahnya makanan dari mulai teri sampai gulai ada semua. Ya, dia kurang bersyukur. Yang dia pikirin yang enak-enak yang milik orang. Nah ini nih, syukurin pemberian Allah buat kita, karena itu adalah yang paling tepat menurut Allah buat kita. Jangan kepengen apa yang menjadi milik orang lain. Baik, ya lanjut ya Bu ya, mensyukuri. Kemudian yang kedua, menerima semua ketetapan Allah. Sedikit lagi ya Bu ya. Kenapa azan? Ya, sebentar lagi ya. Oke, menerima semua ketetapan Allah. Jadi kalau kita Kode, bisa kode. iya sebentar, sedikit lagi ya. Ini kalau nggak selesai nanti bantet. Ya. Mensyukuri dan menerima semua ketetapan Allah. Nah kalau udah lega hati, legowo hati lapang, insya Allah menjadi bahagia. Terima aja, emang dasar kita dikasih present ya nggak apa? Ya, emang dasar dikasih kita rezekinya begini, alhamdulillah. Tuh. Atau ketika dikasih musibah, dikasih ujian, terima. Karena itu sekali lagi, ketika kita berpikir positif, ini adalah proses di mana Allah mendidikku. Maka suatu hari aku akan menjadi orang yang tangguh, orang yang hebat, orang yang lebih baik besok. Rezekinya, nasibnya, begitu. Orang-orang yang sukses hari ini pasti pernah melewati perjalanan yang susah payah dulunya. Betul apa betul? Begitu pula ketika kita diuji, sejatinya Allah ingin mengangkat derajat kita. Yang ketiga, amankan diri dari ambisi duniawi. Jadi kalau udah bersyukur, jangan berambisi. Boleh kan kita punya target itu? Boleh kita punya resolusi istilahnya ya. Buat tahun depan kita pengen ini, besok Desember kan. Biasanya ada resolusi tahun baru. Boleh punya target, boleh. Tapi jangan ngoyo yang sampai kemudian kita menghalalkan segala cara sampai akhirnya lupa diri kalau itu adalah haram. Banyak orang pengen jadi mendapatkan jabatan, akhirnya sikut kanan, sikut kiri, suap kanan, suap kiri. Nah ini ya nggak boleh, ya. Suap-suapan, ambisi dunia. Syukurin yang udah ada, syukurin yang udah dipunya. Adapun berikhtiar untuk lebih baik esok hari, boleh, bagus. Bersemangat bagus, tapi jangan sampai itu membuat kita mengabaikan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Yang terakhir adalah nikmati hidupnya. Enjoy your life, nikmat. Setiap yang kita punya yang Allah kasih nikmati. Alhamdulillah, ya Allah. Bangun pagi, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Nikmat. Bisa nafas, bisa ngeliat jalan keluar, masya Allah. Udara pagi sejuk banget. Ketemu suami, ya Allah. Ya indah. Bentuknya kayak begini juga dah, yang penting udah punya suami. Ya
kebahagiaan yang luar biasa. Jadi kalau sudah kita lewati itu iman, ikuti perintah Allah, i'timad 'ala Allah, mensyukuri pemberian Allah, menerima segala ketetapan Allah, amankan diri dari ambisi dunia, dan yang terakhir nikmati hidupmu. Insya Allah hidup kita bahagia di dunia. Kalau udah bahagia di dunia, terikat hati kita ini nggak ada apa-apa selain Allah, selain hanya untuk Allah. Hidup ini untuk Allah, karena nanti mati juga pengennya untuk Allah, dapat ridha Allah. Maka insya Allah di dunia udah ngelewatin kebahagiaan yang seperti itu, di akhirat apalagi. Allah ganti, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dalam ayat lain Allah katakan hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Semua kebaikan yang kita lakukan tidak ada balasannya di sisi Allah kecuali kebaikan dari Allah juga. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, hamba minta ibadah hamba istiqomah. Ya mobil khusus buat Ibu Siti, anak Ibu Nur, anak Ibu Jamila, ya Bu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ke rumah minta minum, ke rumah Pak Torik. Ibu doa dulu Bu, belum doa ya. Sudah aja. Nah, doa yang tuaan. Kan saya anak muda, ya. Ya udah kita baca Fatihah dulu bareng-bareng ya Bu ya. Mari kita sama-sama membacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah terima semua amal kita, ibadah kita, sholat kita, puasa kita, dan lain-lain sebagainya. Allah berikan ridhonya selalu dalam setiap langkah kita. Allah kabulkan semua hajat kita. Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Pada hari ini wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa ummahatina wa dhunuba ajdadina wa jaddatina wa dhunuba ikhwanina wa akhwatina wa dhunuba مشايخنا ومشايخ مشايخنا وذنوب جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا أديته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا
الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها ونجحتها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.